على آله وأصحابه وذريته وأهل بيته، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي، ولكافة العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والصوفية المحققين. ونخص خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأستاذنا ومعلمينا، ولمن له حق علينا، ولمن أحسن إلينا، ولمن أوصانا بالدعاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته مصباح الظلام. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. أو هكذا كما قال. صدق الله ورسوله. Ma'asyiral hadirin wa kafatul mustami'in, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, seluruh jamaah salat maghrib isya, jamaah pengajian tafsir Quran Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo atau Masjid Agung, yang insya Allah mudah-mudahan seluruh kita dan keluarga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita membaca beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan kita baru saja menunaikan salat maghrib berjamaah, masih tetap diimami oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ibrahim LCMA Al-Hafiz. Untuk sekedar mengingatkan kajian kita kemarin, bahwa sesungguhnya
Seluruh makhluk Allah ini diciptakan oleh Allah dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi ini dalam bahasa agama disebut ibadah. Mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Begitulah ayat yang sering kita dengar, tidak aku ciptakan makhluk di dunia ini kecuali hanya untuk mengabdi kepada aku, menyembah kepada aku. Menyembah. Kita ini kadang-kadang sudah salah kaprah. Mestinya kita ini sholat, tapi bahasa kita sembayang. Padahal sembayang itu asalnya dari wong Hindu. Iya, wong Hindu. Sebab Tuhannya wong Hindu itu Sang Hyang Widiwasa. Sang Hyang Widiwasa. Tuhannya wong Buddha Siddhartha Gautama. Karena yang nyebarkan Islam pertama kali di Indonesia ini adalah ulama-ulama dari kalangan Wali Songo. Approach sistemnya, pendekatannya itu melalui pendekatan budaya. Jadi Wali Songo itu mulai dari sunan-sunan itu pendekatannya kepada umat Islam yang tadinya belum ada agama atau agamanya itu masih abal-abal. Ini pendekatan budaya. Budaya. Makanya di Jawa Timur, di Bali, di Lombok, di mana-mana pendekatannya budaya. Kebanyakan mereka menyembah Sang Hyang Widiwasa. Makanya kita ini diganti oleh sunan-sunan itu mestinya hayya 'alas shalah, aqimus shalah. Tapi untuk menarik perhatian itu jalalah disebut dengan ayo kita sembahyang. Sembahyang ya. Sembahyang. Menyembah yang. Makanya sampai ini hari mestinya sembahyang itu kita harus hilang ya istilah sembahyang itu sholat, kita mestinya kita ganti dengan bahasa sholat. Sholat. Apa dia arti sholat itu? Sholat itu artinya mengingat. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat itu untuk mengingat aku. Kalau sembahyang, ya Allah yang kita jengok nyembah patung-patung itu, patung berhala. Kalau pernah kita ke Bali, itu setiap rumah yang beragama Hindu itu pasti ada pura tempat dia sembahyang itu. Di dalam pura itu ada miniatur Tuhan. Yang itulah kadang-kadang Tuhan itu tergantung dengan status sosial. Kalau Tuhannya wong kaya, bagus Tuhannya. Tapi kalau Tuhannya wong miskin, wong Hindu yang miskin, wong buntu, itulah yang galak dari roti. Itu ya. Dari mana Tuhannya itu? Dari buah-buahan, dibentuklah itu Tuhannya itu. Pecak sari ini tidak kabul, doanya dimakannya Tuhannya. Tidak percaya kamu? Iya. Jalalah dia roti sesajen itu. Nah makanya pernah aku dialog dengan wong Hindu itu, ujinya kalau bangsa pindah agama, kami ini pacak pindah agama, kami nak pindah baik. Ya kamu wong Islam ni ujinya 5 waktu mandi atau kita bodoh tu ya, mandi bersih, masjid, pakaian kamu bersih, badan kamu bersih. Kami ini giliran kami nak ibadat, nak sembahyang, nyari dulu. Apa yang dicari? Itulah kembang-kembang itu kembang-kembang. Kalau ada duit beli dia di pasar. Kalau agak tiada duit, itulah nyari kembang-kembang yang di halaman rumah wong tu Iya. Sudah itu kalau ada duit, ya lah. Beli buah-buahan yang segar-segar. Anda kata duit, buah-buahan yang busu-busu itu sesajen Tuhannya. Nah itu ya.
itu juga mulai dari hidup sampai ke mati saratulah dia tuh. Mulai dari ininya ibadahnya sampai ke matinya. Kalau dia wong Hindu yang agak adot ya, wong berduit ya lala istilah ngabennya itu masuknya di tempat yang untuk nak bakar mayatnya tuh yo bagus, mahal. Iya miliaran benarnya nih. Tapi kalau yang wong Hindu buntu itu ya lala pakai kayu. Pakai kayu. Aku pernah nyingok tapi dari jauh. Itu peristiwa ngaben yang ada di pantai Kute. Rupanya badan kita ini mampu rupanya kalau dibakar. Lemaklah makan ayam. Ayam baca dimakan. Mungkin kita ini dah baca dimakan. Wah, mampunya bukan main. Bunyinya kertak-kertok. Tapi baca pula dia misah ke antara abu kayu dengan abu kita ni apalagi kalau dimasuk ke di open itu. Makanya balik ke istilah kita ya. Istilah kita solat bukan semayang, solat. Itu juga istilah-istilah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Istilah kita. Inilah pleasure kuong. Di mana bumi dipijak, di situ kita dipajak. Iya. Tapi alhamdulillah ngul kemini hari belum pajak ceramah ni belum ada. Suatu saat kayak dipajak wong kayak gitu. Honor lah kecil dipajak yang buluk. Iya. Jangan-jangan kena royalti iya. Baik, Bapak Ibu mengambil keberkahan dari Ustaz Riyadi maju. Mengambil keberkahan dari pengajian ini paling tidak kemarin kita sampaikan bahwa setiap manusia ini galak maling ilmu budak ini. Iya. Setiap makhluk, mahwal makhluk, ma ma'nal makhluk. Apa arti makhluk itu? Kemarin kita jelaskan ma siwallah huwal makhluk. Selain Allah itu makhluk. Selain Allah, entah itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang kita tahu dia hidup atau yang kita tidak tahu dia hidup. Umpamanya langit, bumi, bulan, bintang, gunung, bukit, angin segala macam itu ya, makhluk Allah kala itu. Termasuk kita manusia, malaikat, jin, iblis, setan, dedemit segala macam itu makhluk Allah itu ya. Masih wallah wal makhluk. Galo-galonya itu diperintahkan untuk ibadah tanpa terkecuali. Makanya ada jin Islam, ada jin kafir. Jin Islam itulah yang ibadah kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran ada surah jin. Kalau kamu nak pengen bertemu dengan jin, rajin-rajin baca surah itu. Cuman pertanyaannya kuat apa tidak kamu nyingoknya? Ya, sebab rainya baik, Allah sebesar lawang itu Iya, rainya tuh dia ininya rai jin itu. Sudah itu casing jin itu baguslah kita dari jin tuh. Sebelagak-belagak jin masih baguslah sejahat-jahat kita. Lagi kayak bahasanya. Ada manusia ini yang paling jahat, tapi itu yang paling belagak di antara jin. Mudah-mudahan aku ini tidak diadang jin malah ini. Iya. Dia diadangnya kayak gitu ya. Makanya ada surah jin. Ada jin Islam yang maling ilmu, maling wahyu, maling nasihat dari Nabi. Jadi ada di Mekah itu ada masjid jin namanya. Sampai ini hari belum tidak digusur, tidak galak yang ngusurnya itu ya. Pemerintah Arab Saudi melarang menggusur menggusur masjid itu. Padahal dalam kawasan digusur itu. Ayo. Luar biasa ya, jin juga ibadah. Nah, kemarin kita sampaikan ibadah ini ada yang sifatnya formal, yang resmi. Itulah yang namanya ibadah mengharapkan surga.
Semayang ngarep ke surga, sedekah ngarep ke surga, ibadah ngarep ke surga. Ada lagi wong yang ibadah takut dimasuk ke neraka. Masih ingat kan kamu ya? Mainkan dulu. Bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, candid. Candid on. Nah, jadi ada beberapa jenis ibadah. Ini sekedar untuk mengingat kebaik. Ibadah karena mengharapkan dimasukkan ke dalam surga. Bagus-bagus. Iya. Ini memberikan motivasi untuk kita galau-galau ini. Nah, sama halnya dengan kita baca hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang tidak baca dijadikan standar hukum, tapi boleh untuk beramal li fadhailil amal. Ya, boleh. Hadis dhaif. Umpamanya ada janji-janji daripada Nabi, siapa yang ngamal ke ini dapat ini, siapa yang maca ini dapat ini. Itu namanya hadis dhaif kalau itu. Boleh tapi tidak apa-apa. Dibaca atau diamalkan boleh, tapi tidak boleh dijadikan istinbatul ahkam. Standar hukum tidak boleh, tidak kuat dia. Hukum itu paling tidak hadisnya, tingkatan hadisnya hadis sahih. Hadis hasan baik tidak boleh, ya, hadis hasan. Karena apa? Karena rawinya itu ada yang tidak dhabit. Yang meriwayatkan hadis itu ada wong yang tidak kuat ingatan, atau ada yang meriwayatkan hadis itu wong yang lah sudah terlalu tua. Yang terlalu tua ini kan biasanya banyak lupa. Banyak lupa. Sama halnya dengan kita belajar inilah, nah, belajar ngaji. Kalau yang muda-muda Pak Ustaz Riyadi, Helmi, siapa-siapa ini masih bagus ingatannya. Tapi kalau waya-waya lah yang Cak Mang Yani ini, Haji Makmun ini, nah kalau ini masih muda ini banyak lupanya daripada ingatnya. Iyalah STW ini. Sama lah dengan aku nih, setengah tua. Tua nian belum, muda lewat. Nah, jadi perawi hadis itu juga ruwatul ahadits namanya, yang perawi hadis itu. Nah, kalau dia ngeriwayatkan hadis itu ininya tuh tingkatan hadisnya itu hadis hasan namanya, ya, hadis hasan. Tapi kalau ruwatul hadis yang meriwayatkan hadis itu wong yang dhabit, wong yang kuat ingatan, yang masih muda, yang banyak hafal Quran, nah naik dikit menjadi hadis sahih. Nah, ya. Kalau nak naik lagi ialah hadis ahad. Nak naik lagi hadis mutawatir. Nah, ya. Kalau nak naik lagi ialah hadis qudsi. Nah, di pucuk hadis qudsi itu ialah Quran. Tak terti kamu yang itu. Salah. Iya. Itu namanya belajar mustalahul hadis. Nah, dia qawaidul hadis, rumus-rumus hadis itu. Nah, yang ngajar ke Masjid Agung ini Ustaz Sulaiman dan nih. Ustaz Sulaiman Nur. Ahli dia tuh ya. Ahli luar biasa. Aku juga belajar tapi tidak sedalam Ustaz Sulaiman itu. Tahu dikit-dikit. Nah, jadi yang pertama ada yang ibadah mengharapkan surga, boleh, tidak apa-apa. Umpamanya hadis yang ada hubungannya dengan mengharapkan surga itu. Hadis man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Siapa yang melok bangun masjid di dunia ini, Allah bangunkan istana di dalam surga. Nah, itu hadis dhaif itu namanya, tapi boleh. Boleh kita amal ke untuk apa? Memotivasi supaya kita banyak berinfak, bersedekah untuk membangun masjid, musola, langgar, surau, ya, tempat-tempat sujud. Lah dapat kita namanya, ya, lah dapat. Ada lagi hadis dhaif itu contohnya man a'ana li talibil ilmi walau biqalamin maksurin faka'annama banal ka'bata.
siapa yang nolong wong nantut ilmu, nah, nantut ilmu agama tapi ya, siapa yang nolong santri santriwati, nolong apa be, walau biqalamin maksurin, walaupun dengan pena yang patah tapi masih pacak digunakan, pakaan nama banal Ka'bata, dia pahalanya persis seperti membangun Ka'bah. Itu hadis dhaif namanya dia, hadis dhaif. Hadis dhaif ini adalah untuk memotivasi kita beramal. Nah, jadi bayangan kita itu pahalo. Nah, kira-kira begitu ya. Ngeri dak kamu tuh. Yang kedua, ada orang yang beramal takut neraka. Nah, takut neraka dia. Boleh tak boleh, tak apa-apa. Ada semacam rasa kekhawatiran. Nah, khawatiran. Sebenarnya rasa takut ini bagus bagi kita. Untuk apa ini? Untuk kita balik ya, untuk kita sadar, insaf. Umpamanya takut kalau amal kita tidak diterima, itu aja. Memotivasi kita beramal supaya ikhlas. Nah itu ya, takut supaya apa ini, amal-amal kita ini, hati kita ini rusak. Nah itu ya, sebab untuk nak membina atau nak mendidik hati kita ini kan perlu proses, betul tidak ya? Nah proses, tidak langsung bersih, itu ya. Tak ada tahapannya, tahapan. Makanya wong dulu itu ada disebut dengan aswiya. Aswiya itu wong yang sufi. Wong sufi itu wong yang hatinya bersih. Kalau dia nengada, kalau dia berdoa langsung kabul. Nah kita ini bertahun-tahun berdoa tidak kabul-kabul. Iya, nyangkut di mana? Udah tahu ini. Ngapa sangkan kita kalau nyangkut ini? Nah kita harus mengevaluasi. Ngapa sangkan doa kita ini belum kabul atau nyangkut di mana ini? Evaluasinya jingok yang 3 ikut ini nah. Ya, kamu tuh lah tahu sebenarnya. Iya. Jadi wajah rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang yang datang kepada Nabi dan seraya berkata, ya Rasulullah, ngapalah doa aku ini tidak kabul-kabulin. Ya, tapi Nabi tidak langsung jawab. Ini hebatnya Nabi kita ini nah ya. Nabi tidak langsung jawab. Dia nunggu apa dialah yang nak dinjuk tahu oleh Jibril ini. Tak lama dari situ Jibril ngomong, ya Muhammad, mak manolah nak dikabulkan oleh Allah doa yang bertanya itu. Wa mat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, fa anna yustajabulah. Muhammad, yuk tahu dia, mak mano nak dikabulkan oleh Allah doa yang bertanya tadi. Yang dimakannya ada yang haram, yang dipakainya ada yang haram, malbasuhu libas, dan yang diminumnya ada yang haram. Fa anna yustajabulah, mana nak dikabulkan oleh Allah? Bakonya keluar hadis itu. Mang, uji Nabi dengan mamang wayang ini tadi. Mak mana nak dikabulkan oleh Allah? Yang mamang makan itu ada yang haram. Yang mamang minum itu ada yang haram. Nah, transaksi ekonomi ada yang haram. Makanya mamang itu di OTT oleh KPK. Iya, mamang sombong, mamang tuh belum setengah tahun lah jadi wakil menteri, mamang lah ada transaksi. Nah itulah kira-kira ya. Iya. Jadi doa kita tidak kabul. Nah makanya proses tazkiyatul qulub atau pembersihan hati itu makan waktu dia lama dia, baru doa kita dikabulkan oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka jahanam, neraka jahim. Unjuk petunjuk, lancar ke kami ini meniti jembatan siratal mustaqim. Dulu pernah kita sampaikan ya, pernah disampaikan bahwa kapan sebenarnya kita ini bebas. Bebas itu bahasa Arabnya hurriyah. Hurriyah bebas. Bahasa negara kita ini merdeka.
Sebenarnya kapan kita ini merdeka? Kapan? Kalau definisi makna merdeka itu secara umum itu lepas dari penjajahan. Betul tak Dani? Iya, lepas dari penjajahan. Tidak lagi dijajah oleh negara asing kita ini. Tidak dijajah oleh orang Jepang, orang Londo, tidak lagi kita ini. Lah merdekanian kita. Walaupun ekonomi kita masih dijajah, kita belum merdeka nian. Tapi pada hakikatnya kapan kita ini merdeka ini nah? Bagi kita umat Islam ini kapan? Kalau kita nak nyingok merdeka kita ini kapan? Jingoklah pada waktu kita meninggalkan dunia ini. Waktu kita berpisah dari dunia ini, merdekanya pada saat kita kharaja minad dunya ma'al iman. Keluar dari dunia ini kita bawa iman, merdeka gitu. Bahkan kita harapkan supaya kita keluar dari dunia ini dengan predikat husnul. Nah itu baru merdeka gitu. Yang lebih merdeka lagi, man qala la ilaha illallah inda intihai ajalihi dakhalal jannah. Kalau pacak kita keluar dari dunia ini, nyawa lah nak keluar dari badan kita ini, lidah kita terucap atau tidak, itu ada lafaz la ilaha. Nah baru merdeka gitu. Sebelum kita mati, belum kita merdeka ini. Belum. Merdekanya nian waktu keluar bawa iman. Nah, itu bukan main. Ngapa? Sebab dak kate lagi yang gunanya keluarga, anak, bini, cocong, harta, jabatan, kedudukan dak kate lagi guna. Pada saat kita keluar tidak mawa iman. Nah, itu ya. Wong yang mati dak mawa iman itu terkejut. Di mana aku nih? Di mana aku nih? Di mana aku nih? Nah, itu ya. Baru nak ladas ini. Iya, beduk ini. Iya. Insyaallah ada 2 ekor lagi ya merdekanya tuh. Yang pertama keluar dari dunia ini bawa iman. Tolong ingatkan itu ya. Yang kedua waktu kita ada di alam barzah. Yang ketiga waktu kita liwat siratal mustaqim. Nah, insyaallah kita terang ke di pertemuan yang akan datang ya. Nah, ya. Episode berikutnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat Isya yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Ahad malam Senin 1 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Agustus 2025 Masehi. Mari bersama melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Nur Majid SPDI dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Ibrahim LC MAG Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.